Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali menjumpai Anda dalam ibadah minggu ini. Di rumah-rumah kita masih beribadah. Karena itu saya mengajak saudara untuk saudara tidak hanya menonton, tapi ayo kita memuji, menyembah Tuhan. Sekalipun berbeda dari minggu yang lalu dengan full band, tapi kali ini saya membuatnya lebih simple sesuai dengan anjuran pemerintah supaya lebih sedikit orang. Tapi saya percaya tidak mengubah suasana kita memuji menyembah Tuhan. Mari kita buka hati kita awali dalam doa. Bapa di dalam surga, hari ini di tempat kami masing-masing, kami mau memuji menyembah-Mu dan kami percaya Engkau hadir di tempat di mana kami umat-Mu berada. Dan setiap firman yang diberitakan juga akan sampai kepada setiap umat-Mu. Dan kami percaya berkat Tuhan mengalir. Hadirat-Mu menjamah setiap kami di rumah kami masing-masing. Kuasa Tuhan bekerja sehingga kami percaya yang lemah pasti dikuatkan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Ada sesuatu yang berbeda dalam ibadah kali ini. Kami percaya kami pasti beroleh kelegaan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saya mengajak kita bersama-sama perkatakan kebaikan Tuhan bagi kita. Dulu, sekarang, selamanya kasih setianya tidak berubah. Haleluya. Allah itu baik. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Yesuslah kekuatan bagi hidup kami. Hanya kepadamu kami berseru Tuhan. Di tengah situasi yang terjadi, Engkau mendengar doa kami. Dan kami percaya Engkau juga menjawab setiap seruan umat-Mu. Karena itu kami mau berkata, Yesuslah kuatku. Yesuslah kuatku.
Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Mari angkat hatimu, katakan, Yesuslah kuatku, Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Mari sembah Tuhan. Oh haleluya. Sudah berbahasa roh, sembah dalam roh. Oh rabashandara bala kiara namanya sande. Yesus kekuatanku, Yesus perisaiku. Kiara namanya shandara bala. Kami menyatukan hati kami saat ini dalam doa kepadamu, berseru kepadamu, Allah yang mendengar permohonan umatnya. Saat ini kami satukan hati kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta. Kami minta kemurahan Tuhan buat Indonesia. Kami perkatakan, damailah Indonesia, pulihlah Indonesia, khususnya di tengah goncangan. Kami berdoa Indonesia dibebaskan, diselamatkan dari situasi yang berat akibat daripada COVID-19. Semua penyebaran dihentikan dalam nama Yesus. Oh rabasyakayara laba. Kami berdoa bersatu hati. Mari masing-masing saudara di rumah-rumah berdoa buat keluargamu, berdoa buat orang tua kami, berdoa buat anak-anak kami, berdoa buat rumah kediaman kami. Kami minta perisai Tuhan memagari, membentengi di rumah-rumah, sehingga tidak mengalami terjangkit oleh COVID-19. Semua diluputkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, berkati umat-Mu, jemaat-Mu, biar hati mereka melimpah dengan kekuatan dan ucapan syukur. Tetap beriman dalam segala sesuatu. Kami berkati negeri kami, biar negeri kami juga diluputkan dari krisis ekonomi global yang melanda dunia. Indonesia tetap kuat, Indonesia tetap menang. Kami terus bernubuat Indonesia bagi bangsa-bangsa. Kami lepaskan berkat dari Indonesia kepada bangsa-bangsa. Dan kami perkatakan Pentakost yang ketiga sungguh terjadi dari Indonesia melanda segala bangsa sampai segala makhluk. Oh mereka datang menyembah kepada Tuhan. Oh Tuhan, setiap lutut bertelut lidah mengakui Yesus adalah Tuhan. Amanat agung yang Tuhan percayakan buat gereja-Mu sampai kepada segala suku, kaum dan bahasa. Tuhan pakai Gembala sidang kami Pak Niko, urapi berkati hamba-Mu bersama keempat wakil gembala. Pengurapan Tuhan ada pada hamba-Mu sebagai messenger of the third Pentecost. Kami juga berdoa, pakai Gereja Bethel Indonesia, pakai Church of God, pakai ORU, pakai WEA menjadi alat untuk memberitakan pesan-Mu kepada segala bangsa di muka bumi ini. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua.
Datanglah ya Tuhan, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percayakan firman-Mu pasti terjadi. Tuhan dengar dan menjawab doa kami dalam nama Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan bersama-sama, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Shalom saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini banyak orang mengalami yang namanya ketakutan. Karena itu firman Tuhan selalu mengingatkan kita, jangan kamu takut, jangan kamu takut. Kalau orang takut itu sesuatu yang keluar dari dalam diri dia mengakibatkan apa? Panik, mengakibatkan seseorang itu melakukan hal-hal yang seharusnya dia tidak perlu lakukan. Tapi beda kalau orang tidak takut, maka dia mengambil keputusan dengan tepat, langkah dengan tepat, tidak dalam kepanikan. Nah saudara, di tengah situasi yang demikian, banyak orang berkata, waduh kita mesti dengan iman dong, kita bisa lawan. Tapi saudara dikasih Tuhan, memang jangan takut bukan berarti kita bertindak dengan sembarangan. Ya, ada satu orang kasih ilustrasi yang menarik tentang menyeberang jalan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika menyeberangi satu jalan ada banyak kendaraan lewat, ada orang yang ketakutan, tidak berani nyebrang. Artinya apa? Ya memang kalau nyebrang memang ada bahayanya. Jadi kalau sembarangan nyebrang kau bisa ketabrak. Tapi orang yang tidak takut, dia akan waspada. Waspada yang membuat dia kemudian menyeberang dengan tepat, menunggu waktu yang tepat, dia bertindak hati-hati. Seorang yang tidak takut, dia bertindak hati-hati. Dia bertindak dengan bijaksana. Saudara dikasih Tuhan, ketika satu daerah pemerintah memberikan pemberitahuan akan terjadi tornado, akan dilanda dengan badai yang hebat. Wajar kalau orang kemudian bersembunyi, karena dia tahu ada badai. Bukan berarti ada badai, saya gak takut, saya keluar ke tengah badai, ke tengah tornado. Nah itu yang salah. Seorang yang dia mengerti sesuatu, waktu dia bersembunyi bukan berarti dia takut. Karena dia tahu ada sesuatu yang berbahaya, saya harus bertindak waspada dan hati-hati. Itu persis seperti firman Tuhan katakan. Di dalam kitab Yesaya pasal 26 dikatakan, kau masuk kamarmu, tutup pintumu seketika. Dan itu waktu bahaya datang, penghukuman datang. Nah saudara dikasih Tuhan, apa yang sebetulnya harus kita lakukan hari-hari ini? Lebih daripada segala hal yang mungkin kita pikir takut dan lain sebagainya, pertanyaan yang paling penting, what should I do? Saya tuh mesti lakukan apa? Kalau hari-hari ini kita diliburkan dalam banyak hal, gak bekerja dari tempat pekerjaan, tidak traveling dan lain sebagainya, kita lebih banyak di rumah. Dan saya juga sarankan untuk kita di rumah saja. Apa yang mestinya kita lakukan? Nah saya mau mengajak kita membaca Mazmur 27. Dari ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudaraku, hari-hari ini yang harus kita lakukan, banyak di hadirat Tuhan. Kita harus banyak di hadirat Tuhan. Ya, kita memuji, memuliakan Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, memperkatakan kebaikan Tuhan.
Saudara dikasih Tuhan, kalau kita membangun diri kita positif, tidak dikuasai berbagai informasi sosial media, tapi kita dikuasai oleh pesan yang kuat dari firman Tuhan yang menguatkan kita, kita tidak akan hidup dalam ketakutan. Kalau mulut ini dipenuhi dengan pujian, ucapan syukur, kita masuk hadirat Tuhan. Saya percaya saudara bukan orang yang dikuasai oleh ketakutan. Saudara dikasih Tuhan, kemudian ayat yang kelima, mari kita baca sama-sama. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Tuhan dikatakan melindungi aku di dalam pondoknya. Apa maksudnya pondoknya? Pondok berbicara tentang rumah Tuhan. Pondok bicara tentang kediamannya Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama, ya, itu dalam pondoknya Tuhan, dalam kemah, ya, kemah kemuliaan Tuhan. Di situ Tuhan menyatakan kehadirannya. Nah, yang menarik saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris ayat ini berkata, di mana kita disembunyikan? In the secret place of his tabernacle. Di tabernakel Tuhan ada satu secret place. Kalau kita tahu kemah Musa, Bait Salomo, itu ada yang disebut dengan ruang maha suci atau secret place. Disitulah kemuliaan Tuhan ada. Nah saudara, ketika bahaya datang, Alkitab berkata, saudara dan saya disembunyikan dalam satu tempat persembunyian rahasianya Tuhan, yaitu in the secret place of his tabernacle. Saudara yang dikasih Tuhan, makanya ketika bahaya datang, kita dibawa Tuhan dalam perlindungan, disembunyikan. Itu bicara hadirat Tuhan. Hari-hari ini, baiklah kita tinggal di hadirat Tuhan. Banyak berada di hadirat Tuhan. Memuji, menyembah Dia. Disitulah perlindungan paling sempurna. Mau bahaya apapun, ancaman apapun, kalau saudara dan saya berada di tempat yang benar, in the presence of the most holy one, di hadirat dari Allah yang maha kudus, disitulah secret place of his tabernacle, disitulah tempat rahasia di mana Tuhan melindungi kita. Kalau kita ada banyak di hadirat Tuhan, maka apa yang terjadi? Ayat yang ke-6 kita akan baca 3-4. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita banyak di hadirat Tuhan, kita akan penuh dengan sukacita. Penuh sukacita, gak dikuasai ketakutan. Mulut ini bahkan dipenuhi dengan puji-pujian. Rasanya mau memuji-muji Tuhan. Kenapa? Kepala kita tegak. Kita penuh dengan keberanian iman untuk dipakai menyatakan kemuliaan Tuhan, jadi saksinya Tuhan. Saya mau ajak kita nyanyikan. Ini ayat ini ada nyanyiannya, ada lagunya yang Tuhan berikan kepada gembala sidang kita, Pak Niko. Mari kita nyanyi sama-sama. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Katakan sekali lagi. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Saya mau berdoa buat saudara. Mari, saya ajak kita pertama-tama
mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di tempat saudara berada, kita buat sekali lagi pengakuan iman. Saudara yang pernah ataupun saudara yang belum pernah mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa saya katakan demikian? Karena jaminan janji Tuhan kalau kita percaya Yesus adalah hidup kekal selama-lamanya. Kalau kita punya jaminan hidup kekal selama-lamanya, kita tidak ragu masa depan kita. Kematian sekalipun membawa kita masuk kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Ketakutan paling utama yang ditebar oleh iblis adalah kematian. Banyak orang diliputi ketakutan. Tapi orang yang memiliki pengharapan akan hidup yang kekal, saudara akan hidup dalam kemenangan iman. Mari buka hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, taruh tangan saudara di dada, ikuti doa saya. Di rumah-rumah, katakan, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku mengaku diriku orang yang berdosa. Aku minta ampun Tuhan atas segala dosa dan pelanggaranku. Dan saat ini juga aku membuka hatiku, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Katakan dengan yakin, aku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di kayu salib untuk menebus segala dosaku, yang oleh darahnya aku disucikan, dan oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan. Aku percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Raja atas hidupku dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang saya mau berdoa buat saudara yang mungkin hari-hari ini diliputi kecemasan, kekhawatiran akan keluargamu. Mari buka kedua tangan. Bapa, aku berdoa melepaskan berkat di rumah-rumah, dalam setiap rumah tangga keluarga anak-anak Tuhan. Hadirat-Mu turun, menaungi mereka, sehingga setiap keluarga disembunyikan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Mereka semua disembunyikan in the secret place of your tabernacle, dilindungi dalam hadirat-Mu, bahkan tempat kediaman-Mu itu dinyatakan atas keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati yang lemah dikuatkan. Orang-orang tua sampai anak-anak menyusu, tutup bungkus dengan darah Yesus. Aku berdoa biar umat-Mu diluputkan dari bahaya, dari penyebaran virus COVID-19 ini. Berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu, dilindungi dalam damai sejahtera Tuhan. Kami bersatu hati berdoa. Semua dikuatkan dengan iman, tidak ada yang menjadi lemah. Supaya setiap kami memiliki imunitas tubuh yang makin kuat. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama dengan iman katakan, amin. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan hari ini. Nah saudara, minggu depan ibadah kita masih di rumah-rumah, mengingat situasi yang ada. Dan saudara, mungkin biasanya di cabang-cabang saudara melakukan perjamuan kudus, ada yang minggu kedua, ketiga, keempat. Tapi mari kita mau lakukan perjamuan kudus bersama-sama minggu depan, minggu yang pertama bulan April. Nah saudara, apa yang saudara harus lakukan? Setiap keluarga di tempat saudara masing-masing menyiapkan roti tawar ataupun crackers tawar, ya. Juga siapkan grape juice. Saudara siapkan wadah-wadah yang sedikit. Atau kalau setiap kul bisa mengkoordinasi, ya, di rumah-rumah bisa disiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Nanti saya akan memimpin dari layar dan sudah mengikutinya. Dan saya percaya ada sesuatu yang luar biasa di rumah-rumah akan terjadi. Dan kita bulan April memasuki bulan Paskah. Nah saudara dikasih Tuhan, juga sebentar ini saya mengajak saudara, ayo kita menabur pekerjaan Tuhan. Di layar saudara ada nomor-nomor account dari setiap cabang gereja di dalam CK4. Saudara bisa menabur sesuai cabang di mana saudara digembalakan. Atau saudara bisa melihatnya di catatan di deskripsi di YouTube channel saudara. Nah saudara dikasih Tuhan, mari kita memberi dengan sukacita. Saya percaya yang menabur pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Sementara itu kita naikkan pujian pengagungan ini kepada Tuhan.
segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Kiranya berkat, anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan indah dan manis dengan Allah Rohul Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan sudah datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.